Halo semuanya, kenalin nama aku Adi. Jadi kurang lebih aku sudah tidak melaksanakan daily exercise challenge selama 11 harian. Ini adalah refleksi untuk diriku sendiri. Nah, sekarang aku akan membedah apa saja alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Tentu saja tujuan daily exercise challenge adalah untuk membentuk sistem supaya sistemnya bisa membuatku konsisten olahraga agar kehidupan menjadi lebih baik, at least ya di bidang kesehatan. Nah, apa yang membuat sistem itu gagal akan aku bedah. Yang pertama adalah karena aku tidak menepati komitmen. Ya, aku berkomitmen untuk melaksanakan daily exercise challenge di pagi hari atau enggak di siang hari. Intinya di awal-awal saat aku bangun, seperti itu. Kenapa aku menentukan seperti itu? Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membuat daily exercise challenge tidak aku laksanakan sama seperti saat ini adalah aku melaksanakannya di malam hari, yang mana kadang aku memang berhasil ya di malam hari itu, tapi kadang mungkin setelah 10 hari itu ada aja satu hari misalnya di malamnya tuh aku capek, dan karena capek aku prokrastinasi tidak melaksanakannya. Ya udah, besok aja deh gitu. Setelah besoknya lagi di malam hari dilakukan, ya udah besoknya lagi, dan akhirnya setelah 2 hari nggak dilaksanakan, itu terus-terusan nggak dilaksanakan. Itu tadi yang pertama, karena tidak menepati komitmen untuk melaksanakannya di awal hari, seperti itu. Terus yang kedua adalah menunggu sempurna. Ini hal yang buruk juga. Kadang-kadang ya, sering ya, mungkin bukan aku aja tapi mungkin banyak orang juga kayak gini. Aku menunggu untuk sempurna. Sempurna seperti apa? Oh, nanti aja deh di jam 4 kalian habis itu mandi, tapi akhirnya nggak dilaksanakan. Walaupun bagus ya sebenarnya kayak gitu ya, jadinya apa yang kita lakukan efisien, akan tetapi lebih baik kita lakukan aja. Perfect nggak perfect, nggak ada yang perfect sih sebenarnya. Lakukan aja, yang penting kamu stay on your way, kayak gitu ya, tetap melakukannya. Karena dari daily exercise challenge sebelumnya juga nggak ada yang sempurna tuh, gerakannya banyak salah, pengambilan videonya salah, tapi tetap diupload, dan ya udah tetap konsisten kayak gitu. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting kamu konsisten aja dulu sambil ya improve sedikit-sedikit gitu, kayak gitu. Jadi itu yang kedua, karena terlalu menantikan sempurna, kayak harus perfect tuh timingnya, padahal nggak ada yang bisa perfect. Itu juga di tugas-tugas yang lainnya. Itu yang kedua, tidak terlalu perfeksionis, ya nggak perlu, padahal nggak perfect juga sih itu. Kemudian yang ketiga, mungkin ini yang tadi itu kan dua internal ya, ada internal, kemudian ini eksternal. Mungkin karena ya walaupun sekarang ada yang nonton kayak gitu, mungkin ya walaupun nontonnya aku nggak terlalu mempedulikan ya, karena tujuan aku dari awal adalah untuk membentuk sistem lewat YouTube. Karena di YouTube kan kita bisa nge-track apapun videonya tersimpan untuk selamanya dan itu gratis kan. Tetapi kadang sering banget aku dapat komen yang tidak seharusnya kayak itu, dan mana itu membuatku tidak nyaman. Nah, ketika aku sedang malas, kemudian aku lihat komen yang tidak pantas tersebut, aku malah lebih malas lagi kayak gitu.
Ya, terima kasih untuk like-nya, tapi kan tidak sempatannya seperti itu. Dan walaupun sudah ada subscriber gitu jadinya, tapi itu kayak sia-sia jadinya kayak gitu. Kayak enggak gimana bilangnya, enggak jadi hal yang baik buat diriku dan buat kalian juga kayak gitu. Tetapi aku juga berterima kasih kepada orang-orang yang pernah support aku, komen support, semangat ya kak kayak gitu. Ya, semangat ya, itu sih untuk saat ini 3 alasannya ya kenapa aku tidak melaksanakan registrasi. Tetapi aku tetap ingin menjalankan filosofi stoik yang pernah aku pelajari dan selama ini juga aku gunakan sebenarnya, tapi masih penggunaannya masih belum sempurna kayak gitu. Yang mana control what you can control, pedulikan apa yang kamu bisa kontrol, seperti itu. Apa yang bisa aku kontrol itu 3 alasan tersebut. Yang pertama yaitu supaya berkomitmen, tetap komitmen, tetap dijaga, karena menjaga komitmen kan dirimu sendiri yang bisa mengatur ya, komitmen terhadap diri sendiri terus dijaga. Kemudian yang kedua, yang tentang perfeksionisme, jangan terlalu perfeksionisme, yang penting buat aja dulu, kita buat jadi lebih baik dari hari ke hari, enough 1% every day. Kemudian yang ketiga, itu kan masih bisa kontrol juga ya perfeksionisme itu tetap stoik. Kemudian yang ketiga adalah tentang komen ini yang menurutku kurang etis lah. Sebenarnya aku nggak terlalu peduli ya sama komen-komen yang dulu, tapi kadang ya muncul aja rasa peduli gitu, karena aku juga manusia gitu kan, ya bisa terus-terusan nggak peduli kayak gitu. Terus ada temanku notice ya, nah komen itu disuruh push gitu, akhirnya aku notice lagi. Mungkin apa yang bisa aku kontrol adalah komennya tuh aku hapus, aku bisa hapusin komennya, kayak ngapus komen judul. Kan banyak tuh konten creator yang juga ngapus komen-komen judul kayak gitu. Komen judul dihapus, that's okay. Jadi aku bisa kontrol dengan cara hapus komennya, oke? Atau enggak nanti komennya tak nonaktifkan. Jadi ngapain aku? By the way ini sekarang jam 6 pagi ya, 6 Wita. Apa sih nggak penting? Ya, nantinya aku mencoba untuk bangun pagi juga sekarang. Mungkin sekian aja curhatanku hari ini. Sekarang aku akan dari jalan habis nih, melanjutkan setelah 11 hari prokrastinasi. Terus besok besok aja dah, besok sekalian, besok akhirnya besok nggak jadi gitu. Sekarang harus jadi gitu ya. Oke, maybe that's all for today. See you again tomorrow. Bye bye. General life.